Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Kita review sedikit mengenai cara menuliskan pendahuluan pada karya ilmiah, kemudian nanti dilengkapi hasil penelitiannya. Untuk melengkapinya, kita menggunakan pustaka. Insya Allah nanti kita pakai aplikasi ya. Mas-mas, mbak-mbak, ketika kita menuliskan artikel, gitu ya, artikel jurnal, nah bagian-bagian artikel, nah ini keliru judulnya ya, harusnya bagian-bagian artikel jurnal yang terstandar. Ada judul gitu ya, judul, kemudian kemarin sudah kita bahas judul itu harus seperti apa. Nah, kemudian ada penulis dan institusi, abstract, keywords, introduction, methods, result, discussion, conclusion, acknowledgement, sama reference ya. Yang inti, bagian intinya tuh IMRAT. Introduction, methods, result, and discussion. Nah, yang lainnya itu tambahan, tapi tambahan tetap wajib ya. Kemudian untuk judul, nah judul itu menarik. Bagi yang kemarin belum fix atau belum menarik bisa nanti diubah. Karena judul ini gunanya untuk menawan pembaca agar mau membaca karya kita. Jadi kalau sudah tertarik judulnya, kan nanti jadi pengen tahu. Nah, oh isinya seperti apa toh? Kemudian judul itu bisa berupa pernyataan, bisa juga berupa pernyataan. Jadi berupa pertanyaan boleh, tidak harus berupa pernyataan. Nah, contohnya, kesulitan guru fisika membelajarkan konsep yang menggunakan matematika. Kalau ini pernyataan, nah bisa diubah menjadi pertanyaan. Apa kesulitan guru fisika membelajarkan konsep yang menggunakan matematika? Jadi insya Allah kontennya sama, tetapi tidak berubah. Kemudian untuk abstraknya, gitu ya, untuk abstrak itu harus ada 4 bagian. Yang pertama itu kalimat pembuka, 2-3 kalimat pertama merupakan kalimat yang singkat, padat, jelas, yang isinya adalah urgensi riset. Pentingnya apa toh artikel itu kita tuliskan. Kemudian bagian yang kedua itu tujuan. Nah, biasanya kalau yang lazim itu langsung tujuan ya, tetapi kalau mau dimuat di jurnal internasional, paling enggak itu ada 4 itu, bukan langsung tujuan tetapi ada kalimat pembuka. Setelah itu metode, nanti di double check gitu ya. Untuk metode isinya itu jenis penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian apa? Kemudian populasi sampel itu kalau risetnya itu memuat generalisasi, tetapi kalau risetnya riset kualitatif itu partisipan. Nah, kemudian ada instrumen, ada metode pengumpulan data, ada validitas dan reliabilitas gitu ya ketika menggunakan tes. Kalau menggunakan wawancara disebutkan, pakai focus group discussion disebutkan. Kemudian analisis datanya itu seperti apa termasuk tahapannya. Setelah itu ke bagian resultnya, di bagian hasil ya semuanya padat. Nah, abstrak ini kira-kira 150 kata saja ya. Nanti di bahasa Inggris juga kalau misalnya terlalu kebanyakan diminta ngekat. Nah, kemudian di bawahnya abstrak itu ada kata kunci atau keywords. Kata kunci ini nah dipilih merupakan sari, kata-kata pilihan yang menjadi kunci. Nah, ketika memahami karya tulisan kita, itu kata kuncinya apa saja. Nah, nanti dari kata-kata kunci ini, kalau misalnya artikel Mbak dan Mas sudah terbit semua, diketikkan di mesin pencari atau di Google, nah insya Allah menjadi petunjuk ke artikel kita. Nanti Google akan mengarahkannya ke artikel kita. Kemudian keywords ini kurang lebih 3 kata atau 3 frasa. Jadi tidak harus kata tetapi frasa boleh. Itu kurang lebih 5 juga boleh, tetapi yang paling sering itu 3, tidak usah banyak-banyak tetapi merupakan intisari yang utama. Kemudian nanti direview lagi ya yang sudah mengumpulkan pendahuluan, di double check. Di pendahuluan itu memuat ya kesenjangan kenyataan dan harapan. Oh, keinginannya apa, harapannya apa.
Kemudian realitas yang ada seperti ini. Nah, jika ada kesenjangan antara kenyataan dan harapan, itu disebut sebagai gap atau kesenjangan. Kemudian justifikasi masalah. Sebenarnya masalah ini sudah ada yang meriset belum? Risetnya seperti apa hasilnya? Itu bagian dari pendahuluan. Bisa juga ditambah dengan misalnya yang sebenarnya yang terkait dari keyword tadi, penjelasannya seperti apa? Penjelasan keyword itu ada di pendahuluan atau istilahnya literatur review. Jadi pendahuluan ini selain memuat kesenjangan, nah justifikasi masalah itu berdasarkan hasil riset, referensi maupun informasi yang ada di lapangan. Oh, yang di lapangan itu ternyata guru kesulitan ini. Nah, itu dari lapangan. Berdasarkan referensi diperoleh bahwa self-efficacy itu ini, cara meningkatkannya seperti ini. Nah, cara menanggulanginya kalau ada masalah seperti ini. Jadi itu justifikasi masalah. Jadi berdasarkan hasil riset, referensi, atau informasi yang ada di lapangan. Kemudian dari keterbatasan penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti apa? Nah, ini untuk menonjolkan keunikan apa yang telah kita lakukan. Dari hasil risetnya Mas Esi Apino, nah ternyata guru-guru itu belum mempunyai buku panduan untuk membelajarkan HOTS. Nah, jadi pada artikel ini kita melakukan penelitian untuk mengembangkan buku. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari keterbatasan penelitian yang lain, nah kita bisa mencari sisi positif apa dari riset kita yang belum dilakukan orang lain sehingga riset kita menjadi lebih unik. Nah, kemudian bagian akhir pentingnya permasalahan ini dibahas seperti apa ya, gitu. Kemudian pentingnya permasalahan ini dibahas, kita bisa mengambilnya dari bagian awal abstrak itu kemudian dikembangkan menjadi paragraf. Kemudian di akhir pendahuluan harus dicantumkan tujuan itu secara tersurat, bukan hanya tersirat. Berdasarkan hasil penelitian di atas diperlukan penelitian ini sehingga pada artikel ini dibahas ini. Itu kalau untuk review literatur. Kalau untuk mini riset, nah berdasarkan urgensi di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk bla bla bla. Nah, jadi akhir dari pendahuluan adalah pentingnya permasalahan, kemudian diikuti dengan tujuan secara tersurat. Tersurat itu ada tertulis ya. Kemudian di bagian introduction, nah kita juga menambahkan hasil penelitian atau referensi lain dengan aplikasi ya. Jadi kemarin pas awal-awal saya kan minta mas-mas dan mbak-mbak mengunduh dulu semua artikel jurnal yang diperlukan. Nah nanti artikel-artikel itu dimasukkan dalam folder kita gitu ya, dimasukkan dalam database. Jadi bikin satu folder khusus, foldernya misalnya namanya penulisan karya ilmiah. Dimasukkan di situ dulu. Nanti insya Allah yang dimasukkan di situ itu kita masukkan ke database aplikasi. Nanti kita bisa menggunakan salah satu ya, bisa EndNote, bisa MS Word Referencing, bisa Mendeley. Insya Allah nanti akan kita bahas Mendeley. Nah, jadi nanti semua referensi atau semua bahan yang akan digunakan untuk referensi, kita masukkan ke database. Kemudian nanti jika memerlukan, kita memanggil satu persatu dulu. Tetapi, nah ketika menuliskan satu persatu itu, nah kita harus tetap membacanya dulu. Kalau tidak membaca, kita tidak akan dapat apa-apa. Yang namanya aplikasi itu hanya membantu kita. Yang utama adalah kita ya, brainware-nya, orangnya. Nah, orangnya harus tetap membaca dulu. Dari membaca dulu itu dapat poin-poin apa. Kemarin kan saya minta mas-mas, mbak-mbak dari artikel jurnal yang sudah diunduh dikasih stabilo. Nanti yang dari stabilo itu mau dimasukkan di aplikasi ini ke artikel kita.
gitu. Kemudian insya Allah dengan aplikasi ini kita memanggil artikel itu jika memerlukannya. Insya Allah nanti Mas Esi yang akan menunjukkannya. Kemudian kita menuliskan disitasi insya Allah tanpa salah. Kemudian dari situ kita juga otomatis bisa menuliskan di bagian referensi tanpa terlewat. Jadi kalau di bagian atas itu namanya sitasi. Kemudian di bagian bawah daftar pustaka itu namanya referensi. Jadi yang ada di atas, ada di pendahuluan, ada di pembahasan, itu sitasi-sitasi itu nanti pakai bukunya siapa, pakai jurnal apa, insya Allah kita list di bagian referensi tanpa terlewat. Jadi tetapi nanti meskipun pakai software kita harus tetap melakukannya manual ya, apalagi untuk skripsi. Nah, kemudian insya Allah nanti untuk menuliskan karya ilmiah, referensi menggunakan Mendeley, nah dibantu oleh Mas Esi. Nah, halo Mas Esi. Halo Mas Esi. Ada Mas Esi? Alhamdulillah ya, ini Mas Esi sudah pakai logo Mendeley. Terima kasih Mas Esi, luar biasa nih. Ya. Kemudian ini ya, sebelum ke Mas Esi, saya izin ini. Ini punya Mbak Naya. Kemarin kita bahas ini. Tantangan implementasi pembelajaran dengan strategi heuristik yang berorientasi pada kemampuan metakognitif. Nah, pada perkuliahan kemarin, nah ini Mbak Naya, terus ini institusinya UNY, nah kemudian ada abstrak. Ada abstrak tadi kita review, terdiri atas 3 bagian. Yang hitam ini merupakan, yang hitam tambah merah merupakan bagian dari 3 kalimat pertama yang merupakan urgensi riset. Tidak harus 3 ya, maksimal 3. Nah, bisa 2, bisa 3. Kemudian penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melatihkan metakognitif. Nah, dan seterusnya. Kemudian metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi, dikumpulkan dengan 12 SMP, analisis data dilakukan wawancara by phone dan FGD, analisis data dengan tahapan Miles and Huberman, yakni nanti dilengkapi. Nah, hasil penelitian menunjukkan apa? Nah, ini nanti Mbak Naya melengkapi setelah dari lapangan. Sambil menunggu dari lapangan, nah kita bisa nanti merumuskan kata kunci dulu. Nah, kata kuncinya karena implementasi pembelajaran dengan strategi heuristik, kemampuan metakognitif ya. Jadi ini mungkin ditambah ya Mbak Naya, matematika. Pembelajaran matematika. Jadi nanti kata kuncinya ada 3. Dari sini kelihatan ya, kata kuncinya ini ya, saya tulis biru. Pembelajaran matematika, kemudian strategi heuristik, sama kemampuan metakognitif. Ya. Kita tulis ya. Pembelajaran matematika, dan strategi heuristik, kemampuan metakognitif. Oh ya, ini huruf kecil ya. Nanti kalau dari awal salah, takutnya diterjemahkan jadi salah, di artikel jadi salah juga. Nanti mengikuti panduan masing-masing jurnal tujuan ya. Kemudian pendahuluan. Kemarin sebenarnya sudah kita bahas, kita ulas lagi ya. Jadi nanti pemecahan masalah merupakan kemampuan dalam pembelajaran matematika.
diyakini. Nah, belum. Nah, ini sudah mulai belum diyakini melatihkan kemampuan metakognitif, namun berbagai tantangan dialami guru. Nah, kemudian strategi metakognitif sendiri apa? Nanti ditambahkan di sini ya. Apa itu strategi, apa itu pemecahan masalah, apa itu strategi heuristik, apa itu strategi metakognitif gitu ya. Nanti masing-masing dituliskan menjadi satu paragraf. Kemudian dipertajam. Nah, urgensinya apa? Urgensi metakognitif. Nah, kemudian ditambahkan mulai di sini kesenjangan kenyataan dan harapan. Nanti ditambahkan kesenjangan kenyataan dan harapannya seperti apa. Nah, kemudian nanti kita cari artikel-artikel yang terkait ya. Bisa kita cari ya hasil riset, kemudian buku, ya referensi lain. Atau informasi praktis di lapangan, ya pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan strategi heuristik seperti apa. Terus apakah guru dari hasil riset juga diperoleh ya? Apakah kendala-kendala gitu ya, kendala-kendala dan strategi menggunakan heuristik kalau ada ya, kalau sudah ada. Kemudian hasil riset lain yang dilakukan seperti apa gitu ya, kemudian ditambahin. Nah, kenapa penting ya? Kenapa penting? Kenapa strategi heuristik penting ya, termasuk memotret itu ya yang dilakukan guru, juga kenapa penting. Nah, sehingga penelitian ini yang ditambahi dengan tujuan kopas dari sini ya. Setelah ditambah, diakhiri dengan terkait dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk apa. Nah, kemudian bisa ditambahkan manfaat ya, sedikit ya, manfaat penelitian. Ya, penelitian ini dengan ditemukannya tantangan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran matematika dengan strategi heuristik untuk melatihkan kemampuan metakognitif. Nah, manfaatnya untuk apa? Kita sebutkan. Ini sudah menjadi kerangka artikel kita. Kalau sudah punya seperti ini, kerangka ini, melanjutkannya cepat banget. Nah, setelah itu kita cari ya kata kunci ini dengan googling pembelajaran matematika termasuk pemecahan masalah itu seperti apa. Atau mau ditambah juga boleh pemecahan masalah.
Kemudian strategi heuristik kita cari artikel jurnalnya, kemampuan metakognitifnya seperti apa. Kemudian kita bisa membuat skema hubungan pemecahan masalah, strategi heuristik dan kemampuan metakognitif kita tuliskan di sini. Hubungan. Ketiganya ya, ketiga. Seperti apa? Nah, kita tinggal mengambil ini tulangan atau skeleton intisari yang alur yang mau kita tuliskan, kemudian dengan kata kunci kita ngunduh, dari unduhan kita baca satu persatu yang mendukung mendukung pemecahan masalah siapa saja dan seterusnya. Kemudian kita tambahi tujuan dan manfaat. Alhamdulillah sudah jadi bab 1 gitu. Cukup jelas ya sampai sini pertanyaan. Nah, yang untuk hasil riset, buku referensi. Nah, ini caranya seperti apa menyitasinya. Tetap nanti harus dibaca dulu. Meskipun dengan referensi kita bisa memasukkan. Tetapi kalau kita tidak membaca, kita tidak tahu mana yang harus dimasukkan gitu. Gitu Mas-mas, Mbak-mbak. Ada yang perlu ditanya? Kalau tidak ada, langsung Mas Esi yang akan menjelaskan ya tentang pemanfaatan Mendeley. Host saya oper ke Mas Esi biar bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya marilah kita mengucap syukur alhamdulillah, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan ya untuk bertatap muka meskipun secara virtual di Zoom meeting ini dalam rangka saya diberi kesempatan untuk berbagi informasi ya, atau berbagi cara penggunaan software referensi manager yang dalam hal ini nanti yang akan kita gunakan adalah Mendeley. Oke, terima kasih. Oke, tahap pertama ya, ketika kita mau menggunakan Mendeley, sudah barang tentu kita harus ke situsnya dulu ya. Silakan nanti yang belum ya mengunjungi, ini alamatnya mendeley.com. Kalau sudah, nanti kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini ya. Ini halaman default dari Mendeley. Nah, nanti teman-teman bisa mendownload di sini ya. Silakan saja diklik download. Tuh, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Download Mendeley Desktop for Windows. Silakan nanti disesuaikan sistem operasi laptopnya apa. Kalau saya punyanya Windows, jadi nanti silakan diklik di sini. Atau yang laptopnya berbasis Mac OS, bisa pilih yang ini. Atau untuk yang Linux juga silakan klik yang ini. Karena saya tadi pakai Windows ya berarti pilih yang ini ya. Tuh, kalau sudah ini silakan nanti di save. Seperti itu ya. Itu untuk cara mendownload softwarenya ya. Nanti kalau sudah di-download ya diinstal ya seperti itu. Proses instalasinya gampang, tinggal mengikuti proses ininya saja ya. Tahapan-tahapannya aja. Ini tinggal next ya, I agree. Kemudian next lagi. Install. Nah, berhubung di laptop saya sudah terinstall, ini tidak saya lanjutkan lagi ya. Nanti silakan dilanjutkan sendiri. Dan gampang kok. Nah, sekarang saya asumsikan Mas dan Mbak sudah menginstal Mendeley di laptopnya masing-masing. Ya.
Nah, sehingga saya akan mulai menjelaskan dari fitur-fitur yang ada pada Mendeley. Namun sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu sedikit terkait Mendeley ini. Banyak yang sering bertanya ke saya, kenapa sih kita itu pakai Mendeley? Kan banyak itu aplikasi reference manager yang lainnya, ada EndNote, ada Zotero, dan lain-lain ya, ada banyak jenis itu. Nah, kok kita diarahkan ke Mendeley? Nah, alasan pertama ya, kenapa Mendeley itu lebih populer ya saat ini ya. Pertama karena Mendeley itu gratis. Itu alasan utamanya ya. Kemudian yang kedua, cara penggunaannya, itu cara mengoperasikannya itu dibandingkan ya, ini menurut saya dibandingkan dengan aplikasi reference manager lainnya, seperti Zotero dan EndNote itu, yang Mendeley ini yang paling simple. Ini menurut saya ya. Jadi kan kalau teman-teman punya argumen ini ya nggak masalah. Tapi menurut saya ini yang paling simple dan paling mudah. Tapi yang menjadi motivasi utama saya tadi itu dia ini gratis ya. Itu. Nah, kemudian Mendeley ini kan developer atau pengembangnya itu adalah Elsevier. Elsevier itu sendiri adalah yang punyanya Scopus.com itu. Jadi database Scopus.com itu dikelola oleh Elsevier. Jadi nanti kalau kita sudah punya akun Mendeley ya, itu nanti kita data-data kita terkait misalnya kita sudah punya tulisan di jurnal atau proceeding klinik Scopus, itu nanti bisa kita sinkronisasikan dengan akun Elsevier kita. Nah, untuk itu saya sarankan kepada teman-teman nanti untuk membuat akun Mendeley-nya ya. Di sini kan ada pilihan create free akun. Nah, nanti teman-teman bisa membuat akun di sini ya. Nah, kalau seandainya sudah punya akun, kenapa punya akun ini penting? Ada beberapa kelebihan nanti. Yang pertama, Mas dan Mbak bisa mensinkronisasikan data-data yang ada pada Mendeley yang sudah terinstall pada laptop tadi dengan database atau backup secara online ya. Nah, misalkan saya coba masuk ya ke akun saya ini. Saya masuk. Nah, seperti ini. Saya klik library. Ini. Nah, jadi ini kan saya sudah memasukkan beberapa referensi ke Mendeley saya. Nah, ini bisa saya akses secara online. Artinya, misalnya saya sedang berpergian, saya tidak membawa laptop seperti itu. Kemudian saya membutuhkan referensi, misalnya referensi yang ini ya, yang ditulis Prabowo dan Juandi ini. Nah, saya bisa mengaksesnya secara online menggunakan perangkat lain. Misalnya punya pinjam laptop teman atau punya komputer lain. Sedangkan kalau yang offline ya, yang terinstall tadi, kalau laptopnya tidak bawa kan kita tidak bisa mengakses referensi-referensi yang kita butuhkan. Nah, jadi salah satu kelebihannya kenapa kita harus punya akun Mendeley itu supaya nanti terjadi sinkronisasi. Jadi database kita itu bisa disimpan secara online. Sehingga nanti kalau kita seandainya tidak membawa laptop, tetapi membutuhkan referensi yang telah kita simpan, kita bisa memanggilnya secara online seperti itu. Nah, ini saya menampilkan ini ya, ketika kita sudah menginstal ya Mendeley di laptop kita masing-masing, nanti kita bisa buka ya dari sini. Kebetulan saya sudah buka seperti ini. Ini bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak. Muncul ya? Muncul. Nah, oke. Di sini saya jelaskan dulu sedikit ya. Jadi ada beberapa fitur ya, atau ada beberapa menu yang ada pada Mendeley Desktop ya. Nah, jadi di sini nanti, ini saya kosongkan dulu, nanti biar kalau yang sudah terisi ya, ini akan ada banyak sekali referensi, misalnya ada yang sudah saya isi seperti ini ya. Nah, terus ini nanti referensi-referensi yang sudah kita masukkan.
Nah, saya coba jelaskan dulu, mulai dari file ya. Ada menu file, di sini nanti kita dapat menambahkan file ini ya. Ini menambahkan file, artinya kita akan menambahkan file, misalnya kita sudah download ya, suatu artikel, kita simpan di laptop kita, kemudian nanti ingin kita masukkan di database-nya Mendeley Desktop, itu kita bisa gunakan menu ini ya, add file nanti. Kemudian add folder, nah misalnya kita sudah menyimpan beberapa referensi, dan referensi tersebut sudah kita masukkan dalam satu folder. Nah, kita bisa folder tersebut ya, bisa langsung kita masukkan. Jadi kita tidak perlu memasukkan filenya satu-satu, tetapi bisa foldernya sekaligus. Nah, kemudian ada juga watch folder. Nah, yang ini apa? Nah, kalau yang watch folder ini, jadi nanti misalkan kita sudah punya suatu folder yang khusus kita gunakan untuk menyimpan referensi-referensi kita. Nah, di mana kalau folder tersebut sudah kita jadikan watch folder, ketika kita menambahkan referensi pada folder tersebut, maka dia otomatis nanti Mendeley akan menyimpannya di dalam database Mendeley Desktop. Misalnya, saya biasanya ya, kalau punya satu folder ya, ini referensi umum. Nah, biasanya saya kalau menemu referensi-referensi baru dan itu menarik, pasti saya simpan di folder ini ya, referensi umum. Nah, jadi nanti setiap saya misalnya menambahkan file baru ke dalam folder ini, maka file di dalam folder ini otomatis akan tersimpan di Mendeley Desktop kita. Jadi itu guna dari watch folder tadi. Kemudian ini ada menu import. Sebentar, ini ada add entry manual. Jadi ini nanti misalnya kita bisa menambahkan referensi secara manual, mulai dari mengetikkan judulnya, penulisnya, nama jurnalnya, kalau jenisnya jurnal ya. Kalau buku, sama. Ini berarti namanya juga manually. Berarti semua informasi nanti akan kita inputkan secara manual. Kemudian ada import. Import ini misalkan kita punya database ya dalam bentuk BibTeX. Kemudian, nah ini misalnya kita mau mengimpor database EndNote dalam bentuk RIS dan Zotero, itu bisa kita langsung import. Dan masih banyak ini lain ya. Tapi yang akan kita gunakan nanti yaitu yang banyak itu di ini, add files. Nah, kemudian di menu edit ya, ini sama ini saya rasa dan saya yakin teman-teman sudah paham semua fungsi menu-menu ini ya. Pin ini untuk menemukan ibaratnya itu file apa yang kita cari, bisa kita masukkan kata kuncinya, tadi copy, cut, dan paste. Kemudian ini new folder, ini apabila kita mau membuat folder baru. Kemudian new group, membuat, jadi folder-folder yang kita buat itu nanti bisa dijadikan menjadi satu grup seperti itu. Kemudian view, nah view ini untuk mengatur tampilan Mendeley Desktop kita. Ini pilihannya ada library as citation atau library as table. Kalau library as table tampilannya akan seperti ini. Kalau library as citation, dia tampilannya seperti ini. Jadi nanti dia kayak di daftar pustaka yang ada di artikel-artikel tampilannya. Ini mah hanya masalah selera, kalau saya lebih suka yang library as table. Kemudian ini yang penting, citasi style ya. Jadi di sini ada macam-macam jenis citasi yang akan kita gunakan. Ada APA yang edisi 7, ada IEEE, kemudian ada jenis yang lain, more style, silakan dipilih nanti sesuai dengan kebutuhan. Atau mau mencari style lain, misalnya ada linknya, silakan dimasukkan di sini nanti, dan seterusnya. Kemudian yang penting lagi,
Ini. Nah, jadi di sini saya sarankan teman-teman itu untuk juga nanti menginstal web importer. Nah, fungsi web importer ini nanti akan sangat membantu. Jadi ketika kita sudah menginstal fitur ini, ketika kita mengunjungi salah satu jurnal, dan jurnal tersebut sudah memuat metadata dari sebuah artikel, maka otomatis artikel tersebut langsung bisa kita simpan tanpa perlu kita mendownload dulu file PDF-nya. Nah, ini juga yang paling penting juga, itu teman-teman harus menginstal Microsoft Word plugin ya. Nah, ini yang saya karena sudah terinstall di Word-nya, makanya statusnya di sini uninstall. Tapi kalau belum, dia tulisannya di sini install Microsoft Word plugin. Jadi yang belum silakan nanti diinstal sendiri. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya tunjukkan dulu jadi ini tadi yang saya sampaikan ada install web importer tadi. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil menginstal web importernya itu, maka ini di browser yang teman-teman pakai itu akan muncul icon seperti ini. Ya, ini kebetulan saya pakai Google Chrome, maka ininya ikonnya ini langsung muncul di sini. Silakan nanti kalian pakai browser lain, misalnya Mozilla atau Microsoft Edge dan lain-lain, itu kalau sudah menginstal importer webnya itu ikonnya pasti muncul. Nah, bagaimana nanti cara menggunakannya? Nanti akan kita praktekkan ya. Nah, mungkin itu saja yang fitur-fitur penting yang perlu saya jelaskan di bagian tampilan Mendeley desktop-nya ya. Jadi kita itu mulai bekerjanya nanti dari Mendeley desktop-nya. Nah, selain itu saya informasikan juga kepada teman-teman, ya barangkali sudah banyak juga yang tahu, kita itu bisa juga mengelompokkan referensi-referensi kita ini dalam folder-folder. Misalnya kalau seperti yang saya ini, artikel-artikel tentang kreatif dan creativity ya, itu saya buatkan folder tersendiri. Saya klik, jadi referensi yang berkaitan dengan kreatif dan creativity itu semuanya tersimpan di folder ini. Jadi nanti misalnya ketika saya nulis tentang kreativitas, saya bisa mencari referensi yang saya butuhkan di folder ini. Atau saya punya folder juga terkait host. Jadi artikel-artikel atau buku atau proceeding yang ada kaitannya dengan host, itu saya kelompokkan dalam folder ini. Atau tentang problem solving, juga sudah saya kelompokkan, RME, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman mau membuat folder seperti ini, ya tinggal bisa di sini langsung create folder, ya. Mau diberi nama apa, silakan. Misalnya, yang lagi ngetrend sekarang itu ya, computational thinking, misalnya ya. Tinggal di enter, maka foldernya muncul. Atau bisa juga menggunakan ini, ya, menu icon ini, create new folder, sama saja. Bebas nanti. Silakan dipilih. Ini saya juga bikin folder latihan ya, yang masih kosong ini. Folder ini akan saya gunakan untuk kita praktek hari ini. Oke, Mas Mbak, gimana? Lanjut? Lanjut, Bapak. Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya asumsikan ya, saya beranggapan, katakanlah misalnya Mendeley teman-teman itu baru selesai diinstal ya, dan sekarang masih kosong ya, belum ada isinya ya kurang lebih tampilannya seperti ini ya kalau masih kosong ya. Nah, step pertama yang akan kita lakukan yaitu bagaimana kita menambahkan atau menginputkan referensi-referensi yang ingin kita simpan ke dalam Mendeley. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita bisa menambahkan file itu atau referensi itu di sini ya, pakai add file,
atau juga ini sudah ada ikonnya ya. Nah, ini kita akan coba satu-satu. Misalnya yang kita pilih yang add files, yang ini ya. Kita klik. Nah, kemudian kita cari file PDF yang akan kita masukkan. Misalnya ini atau yang ini ya. Saya mau memasukkan artikel ini ya. Saya klik open. Dia sudah masuk. Ini filenya sudah masuk. Cuma pertanyaannya, apakah metadata atau informasi-informasi yang ada pada artikel ini sudah benar? Nah, ini tugas kita selanjutnya adalah mengecek metadatanya seperti format penulisan judul, penulis, dan segala macamnya. Ini untuk mengeditnya, silakan diklik ya, kita klik. Kemudian kita lihat di sini. Ini untuk tipe publikasinya apa? Ini kan jurnal artikel ya, berarti kita pilih jurnal artikel. Kemudian ini judulnya. Kemudian ini penulisnya. Nah, penulis ini yang sering terjadi kesalahan. Ini harus hati-hati teman-teman. Jadi pastikan nama depan dengan nama belakangnya itu jangan sampai kebalik. Nah, supaya kita bisa yakin apakah ini sudah benar atau tidak, kita buka dulu file PDF-nya. Caranya silakan double klik ya. Nah, penulisnya itu misalnya Johan Engelbrecht. Kita cek di sini. Formatnya itu nama terakhir diikuti dengan nama depan. Engelbrecht sudah benar ya. Kemudian ini nama depannya Johan sudah benar. Penulis kedua, nama terakhirnya Borba, Marcelo sudah benar. Ketiga juga benar, keempat juga benar. Oke, ini sudah benar ya. Kemudian nama jurnalnya ZDM ya, ZDM Mathematics Education sudah benar. Kemudian tahun terbitnya 2020, volume 52. Isunya di artikelnya tidak ada informasinya, tetapi kita bisa telusuri di websitenya ya, di website jurnalnya. Ini dia volume 5 ya, maaf, isu 5 atau nomor 5. Kemudian halamannya ini 821 ya, ini 82 sampai halaman terakhirnya berapa ini? 824. Oh, berarti sudah benar. Kemudian abstraknya kalau mau ditambahkan monggo, mau dikosongkan juga tidak apa. Nah, namun sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan dulu kepada teman-teman, pastikan supaya nanti informasi yang kita masukkan ini benar dan sesuai dengan style, misalnya style APA, itu formatnya ini disesuaikan. Misalnya kalau di APA itu kan judulnya itu kan yang kapital itu kan hanya di judul yang kata pertama ya, bukan setiap kata diawali huruf kapital. Kalau APA tidak, sehingga mau tak mau judulnya harus kita rubah formatnya seperti ini. Ya. Kan ada kadang-kadang jurnal itu yang judulnya itu formatnya seperti ini ya. Tiap kata itu kapital ya. Nah, kalau dia muncul seperti dibuat seperti ini, misalnya ya. Nah, ini nanti ketika kita mencantumkan daftar pustakanya di Microsoft Word, dia style-nya itu tidak sesuai dengan APA ya. Sehingga ya mau tak mau harus kita rubah manual di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang penting juga ini, teman-teman, karena kebanyakan jurnal saat ini menggunakan format APA style edisi ke-7 ya. Ini untuk bidang kita ya, bidang sosial humaniora itu kebanyakan style yang menggunakan APA. Itu di style APA itu DOI itu atau Digital Object Identifier-nya itu wajib kita cantumkan. Ini DOI-nya. Nah, namun teman-teman, saya ingatkan
ketika mengisikan DOI itu perhatikan format penulisannya. Karena di artikel itu biasanya sudah ditulis lengkap seperti ini. Ada HTTPS-nya /doi.org ya. Nah, sedangkan di sini untuk HTTPS doi.org-nya itu kan tidak muncul. Nah, jadi nanti kalau seandainya terisi seperti ini ya, misalnya terisi seperti ini. Nah, teman-teman harus menghapusnya secara manual ya. Nah, kalau formatnya seperti ini nanti pas muncul di APA-nya itu, bukan di APA, di Word kita, itu tulisan HTTPS-nya ini double. Seperti itu. Dan nanti coba kita praktekkan ya. Cuma yang benar itu nanti memasukkan DOI itu mulai dari angka ini. Setelah slash ini, mulai dari angka satunya itu. Seperti itu. Nah, itu cara menginput secara manual ya. Jadi ini tadi cara yang pertama, kita sudah punya file PDF dan sudah kita simpan di laptop kita, kemudian kita entry atau kita inputkan ke dalam Mendeley desktop kita. Nah, kalau teman-teman sudah yakin semua informasi atau metadatanya ini sudah benar, ya sudah, berarti kita bisa menambahkan referensi lain. Seperti itu. Misalnya satu lagi ya, sama seperti tadi, add files. Misalnya saya mau memasukkan, kalau tadi jurnal artikel, sekarang buku ya. Bukunya misalnya yang ini ya. Oke. Nih. Bisa kita lihat bukunya apa seperti ini ya. Tipenya buku, book ya. Kemudian penulisnya siapa? Coba kita lihat. Mana penulisnya? Ini ya. Ya ini sebenarnya bukan penulis ya, tapi editornya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dimasukkan sebagai penulis ya. Kita dulu latihan. Ada Anderson ya. Kok beda ini? Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa coba kita mulai dari judul ya. Judulnya kan ini belum sesuai. Jadi mau tak mau nanti kita rubah ya. Sesuai dengan yang ada di buku asli ya. Oh ya, misalnya handbook for teaching and learning. Oke. Seperti itu dan seterusnya ya, nanti bisa dilengkapi. Nah, penulisnya masih salah ternyata. Ini mau tak mau harus kita rubah ya. Penulisnya ini masih tidak yang benar, hapus dulu semua. Misalnya Frey. Ini bisa kita copy sebenarnya. Ini ya, copy. Setelah Frey, koma, spasi, depaste, nama depannya. Kemudian sama kita copy juga. Penulis keduanya, untuk penulis keduanya silakan ditekan enter nanti. Koma lagi. Ya. Kemudian penulis ketiganya Stefani, atau biar singkat mau S saja misalnya nggak apa-apa, juga boleh. Yang penting nama depannya benar. Sorry, nama belakangnya benar ya. Nama depannya itu nama depan dan nama tengahnya bisa disingkat. Kemudian ini, kemudian ini ada publikasinya. Kemudian ini tahun terbitnya ya.
Tahun terbitnya bisa diisikan di sini 1999. Sebentar, kode ini masih dalam format ini ya. Jurnal buku ya. Ini tahunnya 99 ya. Kemudian untuk volumenya ya, kalau tidak ada informasi terkait volumenya, di ini saja dikosongkan. Halamannya juga dikosongkan. Kemudian kotanya bisa dimasukkan, misalnya ini kotanya mana ini, New York ya. Negaranya silakan, yang penting kotanya. Tapi untuk APA 7 biasanya kota itu tidak perlu lagi nanti. Kemudian penerbitnya apa? Routledge ya. Dan seterusnya. Tuh. Kalau sudah, silakan diklik ke sini ya. Kemudian kita kembali ke library. Nah, dia sudah berubah di sini. Penulisnya sudah ganti. Seperti itu. Nah, itu cara kita memasukkan referensi secara manual. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang paham ya, dan sudah biasalah kalau yang memasukkan referensi secara manual seperti ini. Nah, kemudian atau saya malas lah ibaratnya itu, kalau saya lagi malas entry satu-satu, saya entry satu folder sekaligus. Bisa nggak? Ya bisa. Jadi pilih ini, cari foldernya yang mana. Misalnya saya dipunyanya apa ya? Ini tadi ya, referensi umum. Tinggal diklik. Oke. Ya. Tuh, dia otomatis. Nah, ini dia melaporkan ada 18 dokumen yang masuk ya. Jadi kita match. Nah, jadi ada kemungkinan duplikat ya, karena mungkin sebelumnya sudah tersimpan di ini saya ya, di database saya. Ya, nanti bisa kita edit secara konfirmasi secara manual ya. Itu yang jelas, kalau kita memasukkan sekaligus folder tadi, dia semua isi folder yang saya masukkan tadi sudah langsung terekam atau tersimpan di Mendeley desktop kita. Itu sama seperti teman-teman tadi sudah disampaikan Bu Heri, kan sudah diminta mencari artikel-artikel ya. Kemudian mungkin sudah disimpan di folder tertentu. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan folder tersebut ke dalam Mendeley desktop-nya. Itu ketika kita menginputkan melalui sebuah folder. Nah, kalau entry manually ini sama saja seperti tadi, hanya saja di sini kita harus menuliskan judulnya, terus penulisnya siapa, jurnalnya apa, tahunnya berapa. Nah, kalau yang pertama tadi, yang add file tadi kan, kalau kita beruntung, kalau format artikelnya bagus, itu biasanya metadatanya ini sudah benar. Informasi terkait judul, terkait penulisnya itu sudah benar. Tetapi kadang-kadang ada jurnal-jurnal tertentu yang format artikelnya itu susah dibaca oleh Mendeley. Apalagi buku, seperti yang tadi. Jadi bisa jadi nanti informasinya ini tidak sesuai dengan isi bukunya. Makanya harus dirubah lagi atau diperbaiki secara manual. Nah, ini kalau ini kita ya memang semuanya ini serba manual. Jadi judulnya dimasukkan manual, penulisnya dimasukkan manual, nama jurnal dan seterusnya dimasukkan manual. Kemudian ketika kita mau menambahkan filenya juga bisa ditambahkan secara manual. Seperti itu. Ini yang kalau yang suka ribet ya silakan pilih yang cara yang ini. Tapi biasanya yang paling simple itu tadi download dulu file PDF-nya, kemudian nanti gunakan pilihan add files atau dikelompokkan dulu dalam satu folder, nanti gunakan pilihan add folder. Atau bisa juga folder kita itu dijadikan watch folder, nanti ketika file tersebut isinya kita tambahi atau kita kurangi, itu dia otomatis akan, kalau kita tambah tadi, dia otomatis akan ditambahkan secara otomatis di Mendeley desktop. Seperti itu.
Mungkin itu saja ya Mas-Mas dan Mbak-Mbak yang perlu kita lakukan terkait dengan teknik atau cara memasukkan referensi atau mengentry referensi ke dalam Mendeley Desktop. Nah, jadi nanti jenis-jenis publikasi yang bisa dimasukkan atau di-entry itu ya nggak terbatas hanya buku dan ini, dan artikel jurnal, bisa juga proceeding, bisa juga nanti dokumen resmi seperti peraturan menteri atau peraturan pemerintah, undang-undang, itu semuanya bisa dimasukkan ke sini. Yang jelas ada begitu banyak pilihan yang bisa kita masukkan di Mendeley Desktop ya. Nah, kalau dokumen-dokumen resmi seperti peraturan menteri itu bisa dikategorinya sebagai status ya. Kemudian kalau yang dalam bentuk online ya, biasanya kan ada kita menggunakan referensi online ya, mengutip sumber dari web, itu bisa kita pilih yang ini. Kemudian bisa juga ketika kita mengutip tesisnya bisa kita masukkan, nggak cuma tesis di sini, disertasi juga bisa kita masukkan, cuma kategorinya dia masuk di tesis, begitupun dengan skripsi ya, itu juga masuk di kategori tesis. Kemudian artikel koran misalnya juga bisa, tapi kan kita itu yang lazim kita gunakan itu adalah jurnal artikel, buku, ya. Kemudian ada buku section ini yang chapter book ya, chapter book itu. Kemudian yang sering juga kita gunakan itu conference proceeding. Terus nanti bisa juga yang dokumen-dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan segala macam tadi, maksudnya di statuta seperti itu. Nah, sekarang saya lanjutkan bagaimana tadi kan ini kita importnya atau entry datanya itu secara manual. Kita sudah buka Mendeley Desktop-nya. Bagaimana misalnya kalau seandainya kita itu sedang berada di website suatu jurnal, kemudian kita ingin langsung menyimpan dari laman jurnal tersebut. Sekarang saya contohkan. Oke. Nah, misalkan saya lagi cari-cari artikel nih di jurnal Pythagoras, misal ya. Kemudian saya tertarik dengan artikel yang ini misalnya ya, saya klik. Nah, di laman ini ternyata sudah tersedia metadatanya. Metadata itu apa ya? Itu informasi terkait judulnya sudah ada. Kemudian penulisnya juga sudah ada, volumenya sudah ada, nomornya sudah ada ya. Abstraknya juga sudah ada. Kemudian kita bisa download PDF-nya di sini. Nah, teman-teman, ketika sudah berada pada laman web seperti ini sudah bisa kita simpan langsung supaya nanti referensi ini masuk ke Mendeley Desktop kita. Caranya seperti apa? Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jika teman-teman sudah menginstal web importer, ya, ini kita tinggal klik saja ikonnya ini. Misalnya saya mau menyimpan ini ke dalam Mendeley Desktop saya, tapi saya belum mau download, biar praktis. Silakan diklik saja nanti. Tunggu sebentar ya, dia agak lama membacanya. Nah, ini. Nah, nanti dia muncul seperti ini ya. Ini, jadi informasi terkait artikel ini sudah ada di sini. Nah, dan dia juga menemukan file PDF-nya. Jadi kalau ada PDF merah kayak gini, ini menunjukkan bahwa file PDF-nya itu bisa di-download. Seperti itu. Ini judulnya. Nah, cuma kadang-kadang kan ketika kita mau otomatis seperti ini terkadang informasinya ini kan masih belum tepat, belum lengkap ya. Nah, bisa kita edit dulu sebelum kita simpan. Caranya ini klik ada icon pensil ya, kita klik. Tipenya apa? Ini jurnal artikel. Kemudian judulnya kita cek apakah sudah sesuai, termasuk format penulisannya.
Seperti ini. Ini kan harusnya yang artikel info abstrak ini kan tidak perlu ya. Ini kita hapus dulu. Seperti itu. Kemudian penulisnya. Penny Trinugraheni Meresia. Nah, ini history artikel ini bukan penulisnya ini. Penulis keduanya Jailani. Nah, untuk penulis yang namanya hanya satu kata itu biasanya ditulis 2 kali ya, nama depannya. Misalnya Pak Jailani ya, nama depannya ya Pak Jailani, nama belakangnya juga Pak Jailani lagi. Kemudian kita cek lagi nama jurnalnya apa, Pitagoras, Jurnal Pendidikan Matematika. Oke, sudah benar. Tahunnya 2020, iya. Nah, di sini dia sudah otomatis membaca halamannya itu dari 4860. Nanti kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Tapi sementara kita anggap saja juga sudah benar. Volume 15, oke. Isu 1 atau nomor 1 juga sudah benar. Ini bulan terbitnya, ya abaikan saja. Kosong juga tidak apa-apa. Ini tanggalnya juga bisa diabaikan. Abstraknya sudah masuk. Kemudian ini websitenya. Oke, nggak masalah. Nah, yang penting cek DOI-nya. Nah, ini. Apakah sudah sesuai? DOI-nya ini 10.21831 dan seterusnya 34066601. Oke, sudah sesuai. ISN-nya ini boleh dikosongkan saja. Nah, kalau kita sudah merasa sudah sesuai, silakan klik Add. Kita klik Add, tunggu sebentar. Nah, jadi nanti dia melaporkan PDF dikasih centang, referensi dicentang. Jadi di sini nanti artinya file PDF-nya itu sudah otomatis tersimpan di Mendeley desktop kita. Kemudian informasi terkait dengan referensi tadi itu juga sudah tersimpan di dalam Mendeley desktop kita. Nah, sekarang coba kita cek ya. Nih, saya kembali ke Mendeley desktop. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita mengecek dokumen yang baru kita tambahkan tadi? Nah, teman-teman bisa klik ini, recently edit. Nah, ini. Dia yang paling baru itu ditambahkan di bagian paling atas. Ya. Ini dia. Otomatis. Jadi kita tidak mengimportnya atau mengentrinya secara manual. Jadi bisa kita cek lagi, misalnya kita masih ragu dengan halamannya. Cek 48 sampai 60. Oh ya, sudah benar ya. Udah, kalau sudah benar, sudah kita close. Kita kembali lagi ke sini tadi. Ini tulisannya sudah tersimpan, referensinya tadi sudah tersimpan di desktop. Sekali lagi ya, kita coba. Misalnya mau jurnal apa ini? Mbak Ernida? Halo Mbak Ernida. Iya Pak. Mbak Ernida jurusan apa? Pendidikan dasar. Oke. Misalnya Mbak Ernida ya mau mengambil artikel ya dari jurnal yang pendidikan dasar itu biasanya ini ya, kalau di Pascasarjana itu ada Prima Edukasi ya. Iya. Ya, misal ini contoh ya. Mbak Ernida mau tertarik dengan artikel ini, tulisannya Pak Slamet Arifin ya. Mbak Ernida klik. Terus setelah dibaca abstraknya, oke. Ini sepertinya misalnya ini cocok dengan tulisan saya, bisa saya gunakan sebagai referensi. Nah, Mbak Ernida nanti bisa langsung simpan ya. Klik ini tadi, icon web importernya. Tunggu sebentar dia membaca metadatanya. Dan pastikan ya koneksi internetnya lancar ya. Ini tidak akan berfungsi jika tidak ada koneksi internet ya. Nah, dia sudah melaporkan bahwa PDF-nya tersedia ya. Ini ya, tanda merahnya sudah ada. Nah, sekarang ya kita cek apakah informasi yang dibaca oleh Mendeley ini tadi sudah benar. Tinggal dicek aja ya.
Oke, judulnya sepertinya sudah oke. Sudah oke. Tulis penulisnya Arifin Selamat, Wahyudin, Herman Tatang. Sudah benar. Kemudian tahunnya 2020, halamannya anggap saja segini dulu, tapi biasanya sudah benar ini. Volume 8, nomor 2. Oke, abstrak. Cek DOI-nya ya, pastikan. Oh, DOI-nya sudah masuk. Benar tidak? Lihat di bawah. Oke, 33059 sudah benar. Ya udah. Kalau sudah benar dan kita merasa yakin ini sudah sesuai, silakan klik Add. Klik Add, tunggu sebentar. Nah, sekarang kita cek di Mendeley desktop kita. Nih. Nah, untuk memastikan bahwa file tadi sudah masuk, saya sarankan disinkronisasi dulu ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah selesai sinkronisasi, ininya langsung muncul. Ini artikel yang barusan kita tambahkan tadi. Ini ya. Nah, tapi di sini, nah ini yang file PDF-nya sudah tersimpan, dan ini yang file PDF-nya itu masih perlu kita download ya. Nah, misalkan yang ini file PDF-nya mau kita biar seperti ini ya, biar tersimpan di Mendeley, tinggal teman-teman klik aja ini ya, yang logo apa ini, ada kayak panah turun gitu. Nah, itu. Dia langsung muncul PDF-nya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan ya metadatanya ya. Sudah sesuai atau belum? Penulisnya sudah oke ya. Semuanya sudah oke. Halamannya 106, 114 sudah benar. Kemudian kata kunci, pastikan DOI-nya. Tadi sudah kita cek ya, sudah benar. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah yakin ini benar, ya sudah, berarti kita klik detail or correct. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi seperti itu. Jadi pilihan lainnya ya, kalau kita tadi sudah menginstal ya web importernya di browser kita, teman-teman bisa langsung menyimpan ya artikel tanpa harus mendownload dulu secara manual ya. Jadi ketika kita sudah berada pada halaman web seperti ini, kita langsung bisa menyimpan referensi tersebut di Mendeley desktop. Nah, atau misalnya kita coba di jurnal lain ya, jurnal internasional, misalnya EJMSDE ya. Ini ya. Ini jurnal yang sudah terindeks Scopus ya. Misalnya saya mau suka dengan artikel ini. Ini tampilannya seperti ini. Kita lihat, oh ternyata info metadatanya sudah ada, judulnya ada, penulisnya ada, abstraknya ada. Kemudian DOI-nya ada di sini, informasi terkait volumenya juga sudah ada. Oke, nah saya mau simpan ini di Mendeley saya. Sama seperti tadi, klik ini. Tunggu sebentar, nah itu. Ini dia sudah muncul. Nah ini sedang mengecek PDF-nya ada atau tidak. Oh ternyata ada. Artinya kalau seperti ini, dia menunjukkan bahwa file PDF-nya itu bisa diakses atau open access ya. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal yang berbayar itu biasanya file PDF-nya itu ini tidak tersedia ya. Nah sekarang kita cek dulu ya sebelum kita simpan judulnya. Nah ini yang saya bilang tadi. Ini kan format judulnya kan masih capitalize each word. Oke, kita perbaiki dulu ya. Nah, kita perbaiki dulu. In Nepal, karena negara ya tetap kapital yang nggak masalah. Nama jurnalnya ini, nah ini halamannya. Sepertinya halamannya masih belum sesuai. Dan nanti kita edit saja di ininya, di Mendeley desktop-nya. Sementara biarkan saja dulu.
Yang penting DOI-nya mana? Oh, DOI-nya di sini ya, sembunyi di sini ya. 8940. Oke, sudah benar. Nanti kalau masih salah juga bisa kita perbaiki lagi. Oke, saya rasa cukup kita tambahkan ya. Oke, dia lagi proses menyimpan. Nah, akan ditemui nanti kasus-kasus tertentu file PDF-nya itu tidak tersimpan, tetapi informasi terkait metadatanya sudah tersimpan ya. PDF-nya tidak tersimpan, referensinya tersimpan, ya nggak masalah. Nanti PDF-nya bisa kita masukkan secara manual ya, kita download sendiri, terus kita masukkan secara manual. Nah, yang penting informasi terkait artikel ini sudah tersimpan di Mendeley. Sekarang kita cek. Ini ya, sama sinkronkan lagi. Kalau belum muncul, silakan diklik add-nya. Ya, seperti itu. Ini ya, sudah muncul, sudah masuk ternyata. Dia belum ada informasi file PDF-nya. DOI-nya sudah ada. Ini ya. Nah, halamannya masih salah. Nah, nanti silakan diperbaiki. Misalnya ini itu tadi kita ambil dulu file PDF-nya ya. Ini ternyata halamannya itu mana ini? Oh, 1 sampai 12 ya. Berarti kita perbaiki di sini. 1 sampai 12. Ya, kalau yang lainnya sudah dianggap benar, kita detail correct. Berarti dia sudah tersimpan. Kalau teman-teman mau menambahkan file, silakan klik di sini ya. Misalnya tadi sudah saya download, saya simpan di mana. Kayaknya belum saya download. Nah, saya download dulu. Ini ya, saya simpan. Ya, tersimpan di download ya. Save. Saya kembali lagi Mendeley desktop-nya. Saya add files. Saya cari di download. Ini tadi. Saya open. Nah, otomatis file PDF-nya sudah ada. Nih, sudah bisa diklik ya. Seperti itu. Sekarang kita kembali ke My Library. Seperti itu. Nah, kurang lebih teman-teman, itu ada banyak pilihan ya, cara kita meng-entry atau menyimpan atau memasukkan suatu referensi ke dalam Mendeley desktop kita. Nah, jadi ibarat suatu proses modal kita bekerja dengan Mendeley itu ini, database yang ada pada Mendeley desktop ini. Nah, selanjutnya ya, oh ya, ini waktunya sudah mepet, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan atau memanggil referensi-referensi yang ada ini tadi ketika kita dalam proses penulisan suatu artikel atau karya tulis di Microsoft Word ya. Seperti ini. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pastikan teman-teman sudah menginstal ya Mendeley plugin untuk Microsoft Word-nya ya. Kalau teman-teman belum menginstal plugin-nya tadi, itu dia tidak muncul. Nah, saya asumsikan teman-teman sudah berhasil menginstal tadi, dan untuk melihat apakah sudah berhasil menginstal atau belum, nanti silakan klik di menu reference. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, ya, ini artinya
Mendeley sudah sukses terintegrasi dengan Microsoft Office Word kita. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita memanggil referensi-referensi yang sudah kita simpan tadi. Misalkan, saya mengetik ya, mau mengutip artikel tertentu, misalnya tentang higher order thinking skill ya. Misalnya, HOT itu penting, dan seterusnya. Nah, ini kalimat ini misalnya itu saya kutip dari referensi. Misalnya saya cari tulisannya Bu Heri ya. Yang mana? Saya pilih dulu misalkan ini misalnya ya. Ini. Kemudian saya klik OK. Nah, maka dia otomatis muncul seperti ini. Simple, sangat simple. Nah, ini formatnya pakai format apa? Ya tinggal kita lihat, tergantung ketentuan. Kalau disuruhnya pakai APA 7, silakan pilih yang APA 7 ya. Atau misalnya kita mau ganti ke format IEEE ya. Ini ya misalnya. Kita gunakan style ini. Ketik down. Nah, maka dia akan formatnya menjadi format bracket ya, kurung siku seperti itu. Nah, sekarang ya kita coba dulu yang pakai APA ya, APA versi 7 tadi, edisi 7 tadi seperti itu. Nah, ini cara penulisan citasi dalam body naskah yang umum itu seperti ini. Jadi kutipannya dulu nanti diakhiri oleh referensinya atau sumbernya. Nah, ada juga kadang-kadang kita itu ketika kita menuliskan kutipan langsung ya, kutipan langsung itu kan biasanya kita tidak cukup hanya menyebutkan penulis dan tahun ya, tetapi juga perlu ini mencantumkan halamannya ya. Kita contoh. Jadi kita di sini akan mencantumkan sumber citasi yang ada halamannya. Caranya sama, misalkan saya mau mengutip tulisan saya sendiri ya. Misal, ini misalnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara, saya klik OK dulu. Nah, tapi kan ini kan belum muncul ini ya, halamannya. Nah, cara memunculkan halamannya, nanti teman-teman bisa mengklik ini ya, kemudian nanti edit citasi, kemudian klik di namanya, kemudian kan tambahkan halamannya, misalnya halaman berapa, halaman 75 ya, misalnya. Klik OK. Nah, maka nanti muncul halamannya, page 75. Atau kadang-kadang kan kita itu kan mengutip itu kan hasil sintesis dari beberapa halaman. Juga bisa kita rubah. Misalkan di sini ternyata yang kita kutip itu dari halaman 75 sampai halaman 76. Dibuat seperti itu, klik OK. Maka di sini akan berubah menjadi ada, kalau tadi P-nya 1, ini P-nya jadi 2. 75 sampai 76. Seperti itu. Nah, kemudian selain referensinya atau sumbernya dituliskan di belakang kalimat, kadang-kadang kita itu juga menuliskan referensinya itu di depan kalimat. Misalnya, menurut siapa misalnya? Bla bla bla, belajar adalah, dan seterusnya. Nah, misalkan di sini kan kita akan mencantumkan sumbernya, misalkan menurut
Saya misalnya mencarinya Ibnu ya, menurut Ibnu ya. Nih. Nah, ini yang sering sekali saya temui ketika saya memeriksa artikel-artikel yang masuk ke jurnal-jurnal kami itu, yang format penulisan seperti ini masih banyak sekali ditemukan. Nah, padahal ya penulisannya kalau mau yang pakai istilah menurut itu ya tidak seperti ini. Kurungnya itu tidak semuanya. Ya. Nah, bagaimana cara kita mensiasatinya supaya benar sesuai dengan format penulisan? Ini harus kita edit dulu secara manual. Cara ngeditnya seperti ini, sama diklik dulu pada bagian sumbernya, edit citasi, klik lagi di namanya. Nah, teman-teman bisa klik Sufresh Author ya. Ini kita centang, kita klik OK. Nah, nanti yang tertinggal hanya tahunnya ya. Nah, di sini tadi kan namanya kan ada Raffi dan Sugiman. Jadi namanya kita buat manual, tetapi tahunnya tetap kita entry-kan atau masukkan melalui Mendeley. Nah, nanti pertanyaannya, kalau kita buat seperti ini, pas kita menyajikan daftar pustakanya terbaca atau tidak? Ya tetap terbaca secara lengkap. Nanti kita buktikan. Nah, terus saya juga ingin menyoroti, sering juga yang bertanya kepada saya, kapan kita menggunakan dan, ya, DAN atau AND ya kalau dalam bahasa Inggris, kapan kita menggunakan simbol dan seperti ini, ya. Nah, ini saya sampaikan ke teman-teman ya. Kalau merujuk pada aturan APA ya, kita menggunakan kata dan atau AND itu ketika referensi yang kita cantumkan itu merupakan bagian dari kalimat ya. Nah, seperti ini kan. Raffi dan Sugiman. Raffi dan Sugiman ini kan bagian dari kalimatnya ya. Nah, akan tetapi ya, kalau seandainya referensinya itu masuk di bagian akhir kalimat, berada di dalam kurung, baru kita menggunakan simbol dan tadi ya. Nah, saya contohkan. Ya. Nah, misalkan biasanya kan yang pakai dan ini kan yang untuk penulisnya 2 ya. Saya carikan referensi yang penulisnya 2 itu siapa ya? Yang tadi. Teresia. Ini ya yang barusan kita tambahkan tadi. Kita klik. Nah, ini. Nah, jadi kalau referensi berada di akhir kalimat yang kita kutip, itu dia menggunakan simbol dan. Sederhananya, kalau di dalam kurung seperti itu ya, kalau referensinya ini berada di dalam kurung, dia pakai simbol dan. Tetapi kalau ada referensinya ini di dalam kalimat, baik di awal maupun di tengah-tengah, gunakan kata, bukan simbol. Itu perbedaannya. Ini sering kebalik-balik ya. Jadi kadang-kadang meskipun sudah pakai Mendeley, hal-hal semacam ini luput dari perhatian penulis. Dan sayangnya ya, hal-hal semacam ini tidak diatur oleh Mendeley. Artinya kita juga tetap harus melakukan editing secara manual. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya bagaimana cara kita memunculkan daftar pustakanya atau daftar referensinya. Oke, misalkan itu judul ini ya, heading-nya atau subheading-nya. Teman-teman tinggal klik insert bibliografi ya. Tinggal diklik. Nah, semua referensinya otomatis muncul. Nah, itulah salah satu kelebihan kenapa kita itu diminta menggunakan software reference manager, salah satunya Mendeley itu, untuk membantu kita atau mempermudah pekerjaan kita ketika menulis suatu karya tulis ataupun artikel, jurnal maupun artikel proceeding. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengetik daftar pustaka ini secara manual. Tetapi dengan catatannya, ini tadi semua referensi ini sudah kita simpan di dalam Mendeley desktop kita. Kalau ini belum disimpan, ya tidak akan bisa. Nah, artinya memang pekerjaannya itu memang ya mau tak mau ya harus dimasukkan dulu ke ini, ke Mendeley desktop kita. Seperti itu. Nah, cuma yang ingin saya garis bawahi adalah ketika kita menggunakan Mendeley,
tidak ada jaminan bahwa format tata tulis atau format citasi yang kita gunakan itu 100% benar. Nah, seringkali saya temui atau saya itu diprotes penulis ketika saya komentar, mohon maaf Bapak Ibu, ini format penulisan daftar pustakanya belum sesuai dengan APA edisi 7. Terus penulisnya protes, loh saya kan sudah pakai Mendeley, masa Mendeley salah, ya kan? Nah, itu sering sekali saya kena protes seperti itu. Yang sebenarnya kita bukan menyalahkan Mendeley-nya, tetapi yang salah itu sebenarnya pengguna Mendeley-nya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau mau formatnya ini benar-benar sesuai dengan APA style edisi 7, ya itu tadi, metadatanya tadi, informasi judul, informasi penulis, itu pastikan ya sudah benar. Tetapi kalau teman-teman tidak mengecek sama sekali, tinggal masukkan file PDF, terus nanti disimpan, tidak dicek lagi apakah judulnya benar atau tidak, ya muncul di sini juga salah nanti. Contoh, ini, perhatikan yang referensi yang terakhir. Ini masih salah ini. Karena apa? Informasi yang diberikan tidak lengkap. Ini kan jurnal, harusnya kan ada informasi mengenai tentang volume berapa, nomor atau isunya berapa, kemudian halamannya berapa sampai berapa, DOI-nya mana, seperti itu. Ini kan belum ada. Nah, untuk supaya ini jadi benar, ya mau tak mau kita perbaiki dulu di Mendeley desktop-nya. Misalnya, coba kita contoh kasus ya. Saya carikan referensi yang masih keliru ya. Ini misalnya. Nah, ini judulnya yang masih, ini ya, awal kata-katanya itu masih diawali oleh huruf kapital ya. Nah, ini nanti ketika kita baca di ini ya, di Word-nya itu, ini pasti bakalan masih seperti ini, tidak akan sesuai dengan style APA. DOI-nya sudah ada ya. Coba ya, kita coba ya. Siapa ini? Criswell ya. Penelitian adalah, titik-titik. Ini kita akan misalnya mengutip bukunya Criswell ya. Nah, kok dia tidak muncul? Ini ya, tadi yang mau kita kutip. Oke. Tuh, sudah masuk dia. Coba lihat ini ya, daftar pustakanya ya. Yang nomor atas. Nih, meskipun di sini kita sudah pakai APA edisi 7, tetapi format penulisan judulnya ya juga tetap belum sesuai, karena menurut APA 7, judul artikel itu yang huruf kapital itu hanya awal judul kata pertama ya. Dan kalau ada tanda titik 2 seperti ini, itu baru dimulai dengan huruf kapital lagi di kata tersebut. Ini kan masih salah, meskipun secara ya sepele ya, banyak orang mengatakan cuma gitu doang. Tetapi tidak, kalau salah ya tetap salah. Meskipun sedikit ya, meskipun bukan hal-hal yang terlalu serius, tetapi ini kita berarti tidak secara konsisten mengikuti aturan yang ditentukan oleh APA. Padahal di situ kita mengakunya, mengklaimnya menulis daftar pustaka sesuai dengan APA style. Ya, jadi kalau sudah terlanjur berkomitmen untuk memilih style tersebut, ya berarti kita juga harus konsisten dong. Nggak boleh asal jadi. Nah, makanya ini opsinya yaitu kita perbaiki secara manual atau kita benarkan dulu di database-nya. Ya. Nah, kalau saya lebih suka ya udah saya benarkan saja di sini. Misalnya ya, ini saya perbaiki. Ini saya perbaiki, S-nya juga masih, ya karena ini ada titik 2, S-nya harus kapital berarti, dan ininya saya ganti. Informasi yang lain sudah oke? Oke, kalau sudah,
Saya klik di sini, dia otomatis tersimpan. Biar aman, saya sinkronisasi dulu. Ya, tunggu prosesnya. Nah, lalu kita kembali ke Word-nya tadi. Oh, kok belum berubah? Ya, kita update dulu ya, kita refresh. Nah, dia sudah berubah. Seperti itu. Jadi sangat simple, teman-teman. Dan saya yakin hal ini ya teman-teman sudah banyak yang tahu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah yang penting bahwa Mendeley itu hanya sebagai alat bantu dan tidak menjamin bahwa format penulisan sitasi baik itu pada body teksnya atau body naskahnya maupun pada daftar pustakanya itu 100% benar. Jadi kalau teman-teman mau konsisten mengikuti salah satu style, nah kalau di bidang kita itu umumnya pakai APA yang edisi terbaru edisi 7, maka pastikan metadata yang ada pada Mendeley Desktop ini ya sesuai dengan kaidah APA. Judulnya misalnya seperti ini ya, harus yang kapital itu huruf pertama di kata pertama, diikuti itu. Kemudian informasi terkait tahun, volume, isu, halaman, DOI, dan segala macam, itu juga wajib ada. Nah, kemudian muncul juga pertanyaan lain biasanya, tapi kan tidak semua jurnal itu memiliki DOI. Tidak semua jurnal itu punya DOI. Nah, kalau teman-teman menemui kasus seperti itu, teman-teman bisa DOI-nya itu diganti dengan alamat web atau halaman web di mana teman-teman menemukan referensi tersebut. Atau coba misalnya ini ya, kita ke jurnal Rate. Ya meskipun Rate ini ya jurnalnya bagus ya, sudah pasti ada DOI-nya. Misalnya ya, kita anggap jurnal ini DOI-nya belum muncul, seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengganti DOI-nya itu dengan halaman ini ya. Nah, teman-teman copy halaman ini, ya. Nah, nanti di Mendeley-nya ini dimasukkan di info, ini, URL-nya. Masukkan di URL-nya, kemudian misalnya DOI-nya kosong, ya, seperti itu. Ini kita hapus, misalnya tidak ada, hanya adanya cuma link ininya saja, tempat kita menemukan referensi tersebut. Nah, jadi ini penggantinya. Jadi nanti ketika kita baca di Word-nya itu, dia DOI-nya tidak muncul, tetapi munculnya halaman dari ininya, website di mana kita menemukan artikel tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin penjelasan saya sampai di sini saja ya. Memang sebenarnya masih banyak hal-hal detail ya yang bisa perlu didiskusikan. Tapi mungkin teman-teman punya aktivitas lain. Mungkin penjelasan saya cukupkan sampai di sini dulu. Yang jelas poin-poin utamanya ketika kita menggunakan Mendeley itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Yang penting itu bagaimana kita memasukkan atau menambahkan referensi ke dalam Mendeley Desktop. Bagaimana kita menyimpan referensi ketika kita mengunjungi suatu jurnal ya. Kemudian bagaimana kita menggunakannya atau memanggilnya ketika kita melakukan penulisan naskah seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin di sini saya beri kesempatan barangkali ada teman-teman yang mau bertanya ya seputar penggunaan Mendeley tadi. Monggo, saya persilakan. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak mau tanya. Siapa? Mbak siapa? Monggo, Maria Oksi. Ya. Gini Pak, kan kalau tadi kan udah install atau download Mendeley, kemudian install import Mendeley-nya itu. Nah itu kan tidak perlu mendownload PDF-nya, tapi bisa langsung simpan. Nah itu apakah bisa membuka file Mendeley-nya itu, file PDF-nya itu, tapi di luar Mendeley-nya gitu, Pak? Oh, membuka file PDF-nya ya? Iya. Oh, bisa, Mbak? Bisa di luar. Bisa. Bisa, tetapi pastikan dulu file tersebut sudah tersimpan di laptop, Mbak. Oh, iya.
Ya, artinya kalau dia hanya tersimpan di Mendeley desktop saja, tidak disimpan di hard disknya laptopnya, Mbak, ya tetap tidak bisa. Kita nemukannya di mana sebenarnya. Jadi kalau saya amannya itu selain disimpan di Mendeley desktopnya, saya simpan juga di laptop saya. Seperti itu. Gitu Mbak Oksi tadi ya? Iya. Iya. Itu berarti harus download PDF-nya juga, Pak? Atau Iya. Makanya kan yang paling banyak kita lakukan itu biasanya yaitu download dulu filenya pakai Google ya, cari dulu searching dulu di Google, ketemu artikelnya, terus kita download, terus nanti kita masukkan ke ini, ke Mendeley desktop-nya. Atau bisa juga seperti yang saya contohkan tadi, kita kunjungi laman jurnalnya. Nah, kalau jurnalnya itu sifatnya open access, itu file PDF-nya otomatis nanti tersimpan di dalam Mendeley desktop. Tetapi belum tentu itu tersimpan di laptop kita. Jadi silakan nanti pilihan itu. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak. Oke, yang lain barangkali masih ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, monggo, Mbak Gina. Mbak Gina. Saya ingin bertanya. Ya? Ya, monggo Mbak, silakan. Yang ingin saya tanyakan ini terkait, entah ini buku atau bukan, soalnya dikeluarkan dari UGM. Bukunya ini, per babnya itu penulisnya berbeda. Tapi dengan dua editor, apakah nama editornya saja yang kita masukkan atau sesuai nama penulis yang ada di bab tersebut? Oh, gitu. Ini. Oke, Mbak, pertanyaan yang bagus. Itu termasuk tipe ini, Mbak, tipe chapter book ya. Ya. Nah, jadi kategorinya itu masuk di sini nanti. Book section ya. Sorry. Bentar, saya munculkan dulu ya, saya share screen dulu ya. Baik, Pak. Oke, bisa lihat tampilan laptop saya, Mbak? Kelihatan ya? Sampun, Pak, sampun. Sampun ya? Nah, ya. Dia masuk kategori book section kalau seperti itu, Mbak. Nah, jadi nanti cara ngisinya ya. Ini, coba saya hapus dulu ya. Nah, tadi kan Mbak kan bilang per babnya itu kan ditulis oleh penulis yang berbeda-beda kan? Nah, iya, Pak. Yang di atas ini nanti masukkan judul ininya. Atau gini, saya entry manual ya. Ini saya pilih book section. Nah, yang title ini, no title ini isikan judul bab, misalnya bab berapa Mbak? Bab 1 ya. Bab 1. Judulnya itu misalnya judul bab 1 ya. Misal ya. Nah, untuk bab 1 ini ditulis oleh Bapak autor misalnya kan. Tuh ya. Misal ya, ini contoh aja ya. Nah, kemudian book ini judul buku besarnya, Mbak. Oh, baik. Jadi misalnya judul bukunya itu judul buku keseluruhan kayak gitu ya. Nah, di sini masukkan itu. Kemudian tahunnya itu ya tahun buku yang diterbitkan misalnya 2020. Nah, halaman ini hati-hati. Yang dimaksud halaman ini halaman yang bab 1 ini tadi dimulai dari halaman berapa sampai berapa. Misalnya bab 1 itu halaman 1 sampai 50 misalnya kan. Nah, dibuat seperti itu. Nah, kemudian di mana kita meletakkan editornya? Di sini. Editor. Ya, misalkan kan ada 2 tadi. Editor 1, misalnya kan. Editor 2. Kemudian penerbitnya misalnya UGM Press tadi ya. Misalnya kan. Kotanya Yogyakarta. Nah, oke, kita simpan ya. Kita simpan.
Nah, ini tadi. Nah, sekarang saya coba panggil di ini ya, di apa tadi Bapak ya? Ini ya. Oke. Nah, itu. Ini, Pak. Nah, jadi formatnya nanti otomatis kayak gini. Ini yang benar. Ini penulis bab satunya, kemudian editor, ini nama editornya, ada in-nya ini loh. Nah, kemudian di sini ada EDS, buku keseluruhan, halaman ini, halaman yang ini, yang judul bab satu, kemudian penerbitnya. Nah, jadi ini harus hati-hati. Jadi kita tuh harus jeli memilih ini tipenya apa. Ini sering apa ya, keliru juga di sini. Banyak yang menganggap bahwa chapter book atau book section itu masuk buku secara umum, padahal keliru. Nah, kalau kita masukkan itu sebagai kategori buku secara umum, nanti munculnya kan seperti ini. Muncul kayak buku biasa saja. Kayak yang Chris Wally, nah ini jurnal juga ya. Kayak penulis, tahun, judul buku, penerbit. Padahal kan kalau untuk chapter book itu nggak seperti itu. Gitu ya, Mbak? Ya, sangat jelas, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, yang lain, monggo. Masih ada pertanyaan? Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Barangkali ya sudah cukup jelas ya, atau sudah dua kemungkinan ya kalau nggak ada yang nanya itu. Pertama sudah sangat jelas, yang kedua sangat membingungkan. Saya berharapnya yang pertama tadi ya. Halo? Mbak Resti, aman? Oke. Nah, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin diskusi kita ini ya kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti videonya kalau masih bingung ya bisa akan kami upload di YouTube ya. Nanti di YouTube-nya Bu Heri. Tapi tentunya perlu diedit dulu ya. Hal-hal yang tidak penting mungkin nanti akan dipotong ya. Oke, Mas dan Mbak-mbak, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang saya perbuat. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat menyelesaikan karya tulisnya. Semoga karya tulisnya nanti bisa dipublish di jurnal-jurnal yang berreputasi. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.